Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan juga isu-isu yang tengah menjadi perbincangan masyarakat bersama saya Arif Rifai, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita perkenalkan tamu spesial kita pada hari ini, kita akan mengajak pemirsa semuanya untuk menyaksikan video berikut ini. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut masih terbilang cukup rendah. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menyatakan bahwa 57,6% penduduk bermasalah dengan kesehatan gigi dan mulut. Banyak yang belum menyadari bahwa kesehatan gigi dan mulut dapat berpengaruh kepada kesehatan secara menyeluruh. Meski ada peningkatan kesadaran dalam beberapa tahun terakhir, namun masih banyak yang enggan mengunjungi dokter gigi, termasuk membiasakan perilaku menyikat gigi dengan benar. Lantas, apa saja langkah nyata yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut demi menciptakan gigi indah dan senyum yang sehat? Selengkapnya di Bincang Spesial bersama Dr. Gigi Devia Linda, spesialis bedah mulut. Di tengah rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan dan juga perawatan gigi, ini menjadi perbincangan dan juga menjadi isu yang cukup miris di tengah masyarakat kita. Lalu seperti apa tips-tips untuk merawat gigi dan juga bagaimana kondisi ideal untuk memeriksakan gigi kita? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber spesial kita. Telah hadir di studio Sinpo TV, Dr. Devia Linda, spesialis bedah mulut. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Selamat Mas. datang di Bincang Spesial Sinpo TV. Ya, terima kasih udah diundang. Luar biasa sekali. Ini di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu hadir di Bincang Spesial Sinpo TV. Kalau saya tadi menyaksikan ataupun mengulik-ngulik bagaimana latar belakang dari dokter ini begitu luar biasa dokter. Tapi nanti sebelum kita membahas bagaimana kegiatan dokter, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kesehatan gigi dan mulut. Kalau ini kan banyak masyarakat mungkin ya, kebanyakan masyarakat di Indonesia terkait dengan kesehatan gigi dan juga mulut mungkin terkesan mengesampingkan, dianggap tidak penting. Bahkan ada anggapan kalau ke dokter gigi ini ya kalau nggak sakit gigi ya nggak usah ke dokter gigi gitu. Tapi kalau dari pandangan dokter seperti apa melihat pandangan masyarakat ini, dok? Jadi memang kalau kita lihat dari pandangan masyarakat ya, permasalahan ini memang udah mendarah daging kayaknya. Jadi memang karena kenapa dianggap pelayanan gigi itu bukan skala prioritas buat hidup mereka gitu. Kenapa? Kita lihat juga dari hasil risetnya Rikesdas itu, karena kesadaran masyarakat untuk pengobatan gigi itu sangat rendah. Jadi penyakit yang paling sering banyak ditemukan di Indonesia itu adalah justru penyakit gigi dan mulut. Iya, gitu. 57,6% kalau nggak salah hasil riset dari 2018. Dan kesadaran untuk mencari akses pelayanan kesehatan gigi juga sangat rendah, cuma 10% gitu. Jadi artinya apa? Melihat dari sini memang kesadaran masyarakat itu mungkin penyebabnya banyak faktor gitu. Kenapa mereka itu kurang memperhatikan, bukan menjadikan gigi ini adalah satu pengobatan yang prioritas gitu. Padahal semua tahu harusnya bahwa kesehatan gigi ini berpengaruh ke kesehatan sistemik secara umumnya gitu, berdampak juga ke penyakit sistemik lainnya gitu. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak paham. Nah menurut saya ini mungkin kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, Mas Arif. Dokter, kalau kita melihat tadi kan banyaknya masyarakat yang kurang sadar, bahkan lebih banyak masyarakat yang kurang sadar. Meskipun memang untuk masyarakat di perkotaan ini mungkin lebih aware. Tapi jumlah masyarakat di Indonesia kan kebanyakan masyarakat yang berada di desa, kemudian berada di tempat-tempat yang mungkin jauh dari terpencil, kemudian dari akses pelayanan kesehatan. Kalau melihat efek jangka panjang terkait dengan abainya masyarakat terkait kesehatan gigi dan mulut ini, efek jangka panjangnya seperti apa sih, dok? Ya, saya kalau masyarakat masih menganggap perawatan gigi adalah suatu hal yang tidak prioritas, kesadarannya masih kurang edukasi, pasti masyarakat kita akan banyak kehilangan gigi permanennya, gigi dewasanya, karena
kehilangan gigi itu kan berasal dari penyakit gigi yang simple, yang riwayat yang kecil, karies yang kecil, menjalar ke karies yang besar, akhirnya terjadi infeksi, akhirnya dicabut, akhirnya terjadi kehilangan gigi gitu. Dan juga mungkin banyak penyakit sistemik yang akan bermunculan akibat infeksi gigi. Nah, yang paling masyarakat tahu adalah bahwa penyakit infeksi gigi ini bisa menyebabkan ada penyakit jantung gitu, ada penyakit arteriosklerosis yang disebabkan akibat dari infeksi gigi. Nah, kadang masyarakat nggak paham nih gitu tentang dampak jangka panjang apabila mereka tidak melakukan perawatan gigi dengan baik dan benar. Nah, selain itu juga ada penyakit eksim yang bisa disebabkan akibat dari infeksi gigi, ada kelahiran prematur pada ibu hamil, ada juga yang namanya gingivitis gravidarum itu pradang gusi pada ibu hamil. Jadi sangat banyak. Diabetes mellitus juga pada penyakit infeksi gigi itu memperparah kondisi diabetes mellitusnya gitu. Makanya sehingga ada gigi goyang, lama-lama juga tanggal gitu. Jadi banyak banget dampak jangka panjang yang akan terjadi kalau masyarakat masih belum aware akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut ini. Gitu. Jadi kalau melihat bagaimana penjelasan dari dokter tadi cukup mengerikan juga ternyata ya dari gigi bisa menjalar ke komplikasi-komplikasi lain tadi terkait ke jantung, diabetes mellitus dan lain sebagainya, dan ini menjadi catatan juga tentunya ya agar masyarakat bisa lebih aware lagi terkait dengan penyakit ataupun kesehatan gigi dan juga mulut ini. Tapi kalau melihat bagaimana tingkat kesadaran masyarakat yang mungkin masih rendah, titik kesalahannya itu di mana sih dok? Apakah memang edukasi di sekolahnya, di keluarga, atau di masyarakat memang menganggap dia masalah gigi itu ya sakit gigi aja gitu, bisa diobati dengan apa, ngasih apa gitu, odol atau apa gitu dok? Iya betul. Kalau saya melihat itu pasti ini adalah saling berkaitan. Jadi edukasi di rumah juga kurang. Jadi mungkin orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana cara merawat gigi yang benar. Sikat gigi itu harus sebelum tidur harus sikat gigi. Kenapa harus sikat gigi sebelum tidur? Karena itu adalah faktor sangat krusial dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut. Itu sikat gigi sebelum tidur itu sangat penting. Dan ini diabaikan, dan mungkin juga kurangnya edukasi kepada orang tua gitu untuk bagaimana supaya mereka mengedukasi anak mereka supaya bisa melakukan sikat gigi yang benar setiap sebelum tidur, bagaimana merawat gigi gitu. Dan juga sekolah juga punya pengaruh penting karena di sekolah itu sekarang saya lihat hanya sekitar 30% yang ada UKGS-nya untuk kesehatan gigi sekolahnya. Jadi ini edukasi sekolah tentang pentingnya kesehatan gigi, tidak mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar, harus sikat gigi pada waktu malam hari. Ini juga kurang merata menurut saya di sekolah. Tidak semua sekolah punya itu gitu. Dan juga kita lihat juga dari yang tadi Mas bilang bahwa di daerah terpencil, di daerah yang desa-desa yang jangkauan akses untuk mendapat pelayanan medis itu kan sangat sulit. Dan kadang-kadang malah mereka beranggapan butuh biaya besar mobilisasinya untuk ke kota untuk mendapatkan pengobatan gigi. Dia harus membuang waktu, membuang uang untuk pergi ke kota untuk melakukan perawatan gigi. Belum lagi izin kerja kayak gitu. Itu dilema yang menurut saya ketiga ini tuh saling berkaitan. Jadi kurang edukasi, kurang kesadaran baik dari rumah, dari keluarga, dari sekolah, dan kurangnya pelayanan medis yang tersedia. Karena kalau daerah terpencil itu biasanya kurangnya tenaga medis. Kemudian tidak adanya terdapat peralatan. Nah itu hal yang sangat menentukan untuk pasien semakin sadar untuk melakukan perawatan gigi. Jadi itu saling berpengaruh menurut saya. Artinya banyak faktor mulai dari sekolah, keluarga. Dan mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini bisa menjadi lebih aware lagi terkait dengan saya senang banget ya. Dokter, tapi ada tidak mungkin langkah-langkah sederhana yang perlu dilakukan ini, yang wajib dilakukan secara mandiri kalaupun memang di lokasi masyarakat ini jauh dari fasilitas kesehatan, terutama dengan fasilitas kesehatan gigi ini, dok? Mungkin yang sehari-hari yang perlu dilakukan, diajarkan kepada anak-anak ataupun masyarakat perlu lakukan, dok? Nah, memang ini edukasinya harus dua arah, dari ke orang tua dan anak. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan secara mandiri di rumah. Pertama, sikat gigi dengan cara yang benar. Yaitu yang paling penting adalah sikat gigi sebelum tidur dan setelah sarapan pagi. Nah tapi dulu saya ingat banget waktu kecil ada lagu yang saya sering dengar, habis mandi, habis bangun tidur, ku terus mandi.
Tidak lupa menggosok gigi. Padahal tuh menggosok gigi itu setelah sarapan, bukan habis mandi. Kadang-kadang kan mereka sarapan. Dan itu memang tradisi-tradisi lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang masih ada pada masa sekarang. Padahal itu sebenarnya lagunya harus diganti sih. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa sarapan baru gosok gigi. Nah gitu harusnya yang benar. Kalau dulu kan nggak gitu bunyinya. Nah kayak gitu-gitu kan edukasi kayak gitu kan mempengaruhi. Jadi cara mensikat gigi harus diajarkan. Sebelum tidur harus wajib sikat gigi, itu krusial karena penyebab yang paling berpengaruh pada waktu tidak tidur. Kenapa? Karena pada waktu tidur sisa makanan atau plak itu akan, bakteri itu akan memfermentasi si sisa makanan dan plak tadi menjadi asam, sehingga nanti akan menyebabkan gampang terjadi karies. Yang kedua, kenapa penting sikat gigi sebelum tidur? Karena kalau sebelum tidur, pada waktu tidur, air liur itu, produksi air liur kita itu berkurang. Nah kalau sementara air liur itu fungsinya adalah sebagai perlindungan di rongga mulut kita pada waktu supaya tidak gampang terjadi karies. Nah itu tidak terjadi pada waktu kita tidur karena tidak aktif. Karena kalau tidak aktif, produksi mengurun, bakteri gampang berkembang biak gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang diakibatkan karena tidak mensikat gigi pada waktu malam sebelum tidur. Kemudian kumur-kumurlah minimal setelah kita mengkonsumsi makan apapun. Nah, kemudian itu bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian dia juga harus menghindari makanan-makanan yang tidak ramah terhadap gigi. Apa sih makanan tidak ramah seperti untuk gigi? Contohnya makanan yang lengket, manis, gula, asam, terlalu pedas, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka buka botol dengan gigi. Zaman dulu saya ingat banget papa saya karena polisi, dia suka buka botol minuman pakai giginya. Nah itu kan menyebabkan gigi bisa patah, bisa retak kayak gitu. Dan juga ada orang yang sampai sekarang masih gigi kuku, gigi batu gitu. Sebaiknya dikurangin gitu. Makanlah makanan yang sehat, yang kandungan kalsiumnya tinggi, fosfornya tinggi, seperti apa? Keju, sayur, buah-buahan gitu. Artinya banyak hal yang harus dilakukan secara mandiri. Dan juga banyak hal-hal yang tanpa disadari itu ternyata berakibat buruk terhadap kesehatan gigi ya dok ya? Betul. Dok, untuk masyarakat yang mungkin selama ini jarang memeriksakan gigi ke klinik, idealnya masyarakat datang ke klinik gigi itu berapa bulan sekali dok idealnya dok? Idealnya itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Karena ada tujuannya 6 bulan sekali itu. Kenapa? Untuk preventif. Karena sebenarnya orang kan selalu bilang perawatan gigi itu mahal. Tidak mahal kalau dia dilakukan dengan preventif. Kalau preventif itu nggak mahal kan, preventif itu membersihkan karang, terus lubang kecil ditambal, dan lebih mahal pada suatu saat dia sudah terjadi karies yang besar yang tidak bisa ditambal lagi, harus dicabut, kemudian harus pasang gigi palsu, itu sangat banyak pengeluarannya gitu. Jadi itu menurut saya kurang efisien ya buat kebutuhan masyarakat juga. Karena berangkapnya mahal kan. Artinya 6 bulan sekali itu merupakan kondisi paling ideal. Paling ideal untuk, kalau bisa lebih tergantung sebenarnya. Kalau setiap orang itu kan punya daya kebersihannya yang maksimal, dia cara sikatnya nggak benar, dalam beberapa waktu dia terlalu cepat terjadi karang giginya atau penimbunan plaknya terlalu lama, itu bisa 3 bulan, tapi idealnya 6 bulan sekali cukup. Idealnya 6 bulan sekali. Baik, ini dokter kan di tengah masyarakat yang mungkin belum terlalu aware terkait dengan kesehatan gigi, tapi satu sisi juga ada masyarakat yang mulai tertarik terkait dengan tren kecantikan gigi, tren estetik gigi, salah satunya adalah veneer. Kita akan membahas terkait dengan veneer ini nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Tadi kita sudah membahas terkait dengan isu-isu kesehatan gigi, bagaimana kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan gigi. Dan dokter, tadi kan di satu sisi masyarakat banyak yang belum aware terkait dengan kesehatan gigi. Namun di satu sisi ini juga ada tren yang cukup meningkat, terutama mungkin masyarakat perkotaan terkait dengan tren estetika gigi. Salah satunya adalah terkait dengan veneer. Iya, betul. Nah, ini mumpung ada ahlinya, saya ingin menanyakan terkait dengan apa itu veneer, Dok, dan apakah semua orang itu cocok menggunakan veneer ini, Dok? Iya. Terima kasih Mas Arief. Jadi veneer itu adalah suatu bahan yang dilapiskan atau ditempelkan ke permukaan gigi, seperti kita pasang kuku palsu. Jadi ini kalau kuku ditempel di kuku, kalau itu ditempelkan di permukaan gigi. Nah, itu bahannya ada bermacam-macam. Ada bahan dari tambalan komposit, ada bahannya dari porselen. Nah, yang komposit itu ada direct, ada indirect. Kalau direct itu langsung ditempel ke permukaan gigi, yaitu pakai bahan komposit atau tambalan. Dan itu biasanya bahannya tidak terlalu kuat dan bisa berubah warna. Kalau yang indirect itu adalah melalui proses laboratorium, dan itu biasanya bahannya lebih kuat dan tidak berubah warna. Nah, untuk pemakaian si veneer ini sendiri sebenarnya tidak semua orang harus memakai veneer. Jadi tergantung dari indikasi medisnya seperti apa dan keinginan pasien mau seperti apa gitu. Tergantung kalau misalnya kayak artis, public figure, itu mereka pengen kelihatan cantik sesuai dengan menunjang ke karir mereka. Itu gitu penampilan mereka gitu. Tapi kalau untuk yang masyarakat umum perlu mempertimbangkan dengan sangat maksimal untuk apa sepenting apa sih veneer itu buat kebutuhan hidupnya gitu. Jadi tidak semua orang cocok kayak veneer ini. Jadi veneer ini lebih ke estetik atau kesehatan, Dok, sebenarnya, Dok? Kalau dulu veneer ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Itu untuk kesehatan medis. Jadi biasanya dipakai untuk gigi yang warnanya sudah gelap atau tetrasiklin, atau gigi yang karisnya sudah besar yang tidak bisa ditambal lepas lagi, atau karis yang luas, itu kita pakai veneer. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang beralih nih keinginan masyarakat tentang perubahan dari keinginan kebutuhan medis dengan estetik. Nah, tapi walaupun ini untuk estetik, kita harus tetap memicu ke indikasi medis gitu. Nah, itu tadi terkait dengan banyaknya masyarakat yang mungkin sudah mulai aware dan juga sudah mulai tertarik terkait dengan kecantikan gigi, dan tren veneer ini kan mulai meningkat, Dok. Tapi di satu sisi kan banyak juga klinik-klinik yang mungkin memberikan veneer secara asal-asalan ataupun secara instan dan lain sebagainya, dan masyarakat juga lebih memilih terkait dengan harga yang murah, dan ini akibatnya seperti apa, Dok, terkait dengan pemasangan veneer yang mungkin dilakukan di klinik-klinik yang kurang higienis dan lain sebagainya ini, Dok? Jadi memang sebenarnya sebaiknya pemelakuan veneer itu dilakukan di dokter gigi, bukan di salon, di tukang gigi, karena ilmunya mereka kurang, higienisnya juga kurang, jadi tidak ada basic keilmuannya. Ini kan akan berdampak nanti ke infeksi yang terjadi pada waktu setelah dilakukan pemasangan veneer. Dan juga misalnya alat yang digunakan tidak steril, karena sterilisasi ini adalah suatu yang sangat krusial yang masyarakat harus tahu. Karena kalau kita tidak melakukan sterilisasi dengan benar, akan terjadi penularan penyakit dari satu pasien ke pasien dan ke dokternya, ke tenaga medisnya. Jadi ini sangat hati-hati nih memilih tempat perawatan gigi yang baik dan benar. Karena alat sterilisasi itu ada yang paling bagus, itu dia adalah double sterilisasi. Ada sterilisasi basah, ada sterilisasi kering. Jadi sekali steril dapat 2 sterilisasi. Itu dia bisa mematikan spora. Karena kadang-kadang kalau pasien yang datang ke klinik itu kita kan mereka nggak pernah tahu, dan mereka tidak pernah jujur dengan apa yang penyakit yang pernah mereka derita, seperti kayak HIV, penyakit yang menurut mereka malu untuk diceritakan. Itu kan tidak bisa terdeteksi kalau mereka tidak jujur. Dan kita kan kalau cuma buat periksa gigi doang, misalnya scaling gitu, masa kita harus lakukan pemeriksaan sampai segitunya gitu kan. Nah, kadang-kadang itu kalau dengan sterilisasi yang kurang, itu bisa menyebabkan penularan penyakit dari pasien ke pasien gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai buat masyarakat juga gitu.
Tapi untuk membedakan dok terkait dengan veneer yang abal-abal dengan memang veneer ini yang sesuai standar, yang ideal sesuai standar kesehatan ini seperti apa sih dok? Agar masyarakat bisa mengetahui nih bahwa pemasangan veneer yang benar itu seperti ini dan standarnya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Gitu. Jadi karena memang standar pemasangan veneer ini, selama itu dilakukan dengan tenaga medis yang profesional, dia pasti udah tahu tuh aturan urutan bagaimana preparasinya, cara penempalan si teknik-teknik standar-standar ininya mereka sudah tahu. Kecuali kalau dilakukan di tempat yang salon yang mereka tidak ada ilmunya, tidak ada basic sterilisasinya, segala macam, itu pasti berdampak akan buruk terhadap kesehatan masyarakat ke depannya gitu. Jadi yang terpenting yang harus menjadi catatan adalah harus dilakukan di tenaga medis memang sudah memiliki tenaga medis tersertifikasi. Bukan di salon-salon, bukan di tukang gigi gitu. Itu yang harus menjadi catatan masyarakat harus. Dan terkait dengan perawatan gigi yang sudah di veneer ini, apakah memang setelah di veneer ya sudah begitu saja atau ada perawatan-perawatan khusus dok? Pasti ada. Jadi jangankan gigi di veneer, gigi sehari-hari yang normal pun yang tanpa veneer itu juga tetap harus dirawat. Jadi kita harus tetap melakukan sikat gigi dengan cara yang benar. Sikat gigi sebelum tidur pasti, terus setelah sarapan pagi, dan berusaha untuk kumur-kumur setelah makan apapun yang kita makan. Kemudian jangan lupa pakai benang gigi atau dental floss. Karena kenapa? Sikat gigi tidak pernah bisa membersihkan daerah yang di antara sela-sela gigi, karena dia tidak sampai kerjanya ke sana. Yang bisa membersihkan itu hanya dental floss atau water floss. Itu bisa. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Kemudian sikat kumur-kumur, kemudian juga jangan lupa untuk sikat lidahnya dengan tang scalpel itu dibersihkan lidah. Kemudian jangan lupa kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, dan itu harus menjadi catatan. Jadi jangan sampai setelah pasang veneer ya sudah dibiarkan begitu saja. Nggak bisa. Ada perawatan. Pasti harus perawatan. Dokter, ini yang menarik juga adalah terkait dengan saya dengar-dengar kan di klinik dokter ini juga bisa memasang veneer juga. Tapi ini yang mungkin di pandangan masyarakat umum, klinik dokter ini eksklusif nih, langganan para artis-artis nih. Tapi sebenarnya apa sih dok yang didapatkan di klinik dokter ini sehingga kesan eksklusif itu ada? Atau sebenarnya ini masyarakat umum juga bisa ke sana kok dok gitu? Jadi yang tadi saya eksklusif tapi tetap inklusif. Jadi kita tidak eksklusif tapi tidak membeda-bedakan. Semua masyarakat berhak mendapatkannya. Karena kadang pandangan orang itu dengan kita bikin eksklusif, bikin dia nyaman, bikin dia betah di sana dengan segala fasilitas yang kenyamanan yang kita berikan, sterilisasi. Karena buat saya nyaman itu adalah eksklusif, itu adalah nyaman, sterilisasi terjaga dengan tenaga yang profesional, memberi pelayanan yang terbaik untuk pasien. Tapi mereka kadang-kadang menganggap eksklusif itu mahal. Padahal eksklusif itu adalah satu fasilitas yang kita berikan untuk semua. Jadi saya bahwa semua masyarakat berhak mendapatkan eksklusif. Bukan hanya para artis, bukan hanya pejabat. Semua kalangan berhak mendapatkan itu. Karena menurut saya eksklusif itu tidak selalu diintik dengan mahal. Gitu. Ini terkesan eksklusif karena memang standar sesuai standar, baik dari pelayanan, kemudian dari sterilisasi tersebut, tenaganya juga profesional, peralatannya juga kita update terus ke teknologi yang tercanggih gitu. Karena kalau kita tidak mengupgrade teknologi kita ke yang canggih, kita akan ketinggalan dengan negara luar. Karena saya sangat sedih kalau masyarakat Indonesia melakukan perawatan giginya ke luar negeri. Nah, itulah kenapa saya bikin klinik saya senyaman mungkin, se-eksklusif mungkin, semua mungkin, untuk menghambat supaya masyarakat Indonesia yang sudah sering berobat ke luar negeri, udah ada loh di sini tempat yang cukup nyaman, yang lebih profesional dengan teknologi yang canggih, sudah ada di sini, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Karena kalau gigi ini beda dengan perawatan misalnya operasi hidung. Mereka misalnya operasi hidung itu kan diem aja di tempat. Tanpa dia apa-apain, dia di situ aja, kecuali dia jatuh atau ditonjok orang baru miring itu si hidungnya. Tapi kalau gigi di mulut, kalau dia setiap hari pakai makan, pakai mengunyah, yang dia tidak bisa kontrol, kadang-kadang lepas, kadang-kadang pecah, dan itu kan effort lagi dia untuk keluar negeri hanya benerin hal-hal yang demikian gitu. Nah, ini yang saya juga menginikan bahwa memberikan tempat senyaman ini adalah supaya orang luar negeri datang ke Indonesia supaya
devisa negara kita meningkat dan orang Indonesia jangan pergi ke luar negeri untuk perobatan gitu, karena devisa negara akan juga turun gitu kan kalau mereka berobat ke luar negeri. Dan alhamdulillahnya itu sudah banyak yang dulunya sering berobat ke luar negeri sekarang udah berasal di Indonesia. Artinya saya juga ikut membantu sedikit devisa negara. Dan juga pasien luar negeri kita juga lumayan banyak dari Malaysia, Singapura, dari Cina, yang TikTok langsung per hari juga datang ada gitu, dari Swiss gitu, dari Paris. Itu alhamdulillah. Artinya apa? Dengan edukasi, dengan kenyamanan, fasilitas yang kita berikan berdampak bahwa masyarakat itu baru aware bahwa di sini di Indonesia juga ada loh tempat yang layak untuk kamu perhitungkan untuk perawatan gigi. Nggak perlu jauh-jauh ke Tidak luar perlu negeri. jauh-jauh ke luar negeri. Ingat ya, nggak perlu ke luar negeri. Karena di Indonesia juga ada klinik yang nggak kalah dari nggak luar kalah negeri. dengan pelayanan yang profesional, higienis yang terjaga gitu. Itu adalah pilihan yang saya berikan untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa. Tapi dokter, ini kalau misalkan masyarakat umum pengen datang ke klinik dokter, ini sebenarnya bisa perawatan apa saja dok? Selain tadi veneer ataupun perawatan-perawatan lain terkait kesehatan gigi nih dok. Nah ini nih, karena saya terkena dengan, saya kan pemasang veneer terbanyak di Indonesia, pemasang implan terbanyak di Indonesia, mereka menyangka bahwa saya itu cuma klinik estetik, bukan klinik dentis kesehatan. Padahal sebenarnya klinik kita ada klinik estetik. Yang membumbingkan itu kan masyarakat dengan banyaknya public figure yang saya lakukan tindakan estetiknya, pejabat-pejabat atau pemerintahan atau pengusaha-pengusaha yang memakai gigi ini gitu, sehingga kita terkenalnya dengan estetik. Mereka nggak tahu kalau di klinik kita itu ada perawatan lainnya. Dan menurut saya kalau saya bandingin dengan klinik-klinik kayak rumah sakit UI itu kita sama harganya. Nah mereka tuh ngeri tempatnya, ngeri pasien-pasiennya. Pasien yang datang tuh menurut mereka adalah pejabat-pejabat negara, pengusaha, artis-artis yang papan atas gitu tuh. Menurut mereka tuh minder duluan gitu. Padahal coba cek deh untuk perbandingan untuk perawatan ya itu sama aja. Jadi nggak ada perbedaan, malah untuk veneer pun kita juga masih ada di bawahnya orang yang lebih dari kita harganya gitu. Artinya image kita itu udah terlanjur dibilang mahal karena eksklusif yang kita berikan. Makanya saya bilang eksklusif tapi tetap inklusif. Jadi tidak membedakan dan harga pun tidak mahal. Kan saya juga maksud saya tuh tujuan saya adalah saya memberikan kenyamanan fasilitas ini supaya Anda nyaman berobat, bukan untuk ditakutin datang masuk ke klinik gitu. Eksklusif tapi inklusif untuk semua orang. Untuk semua orang. Baik, Dokter Devia ini selain dikenal sebagai dokter gigi, kemudian ahli bedah mulut, ini juga terkenal sebagai entrepreneur dan yang tak kalah penting adalah aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial, salah satunya adalah bakti sosial. Kita akan membahas sesaat lagi terkait dengan kegiatan bakti sosial yang sudah dilakukan oleh Dokter Devia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan estetika gigi, ada veneer, dan juga kesehatan-kesehatan gigi lainnya. Tapi yang menarik adalah Dr. Devia ini selain dikenal sebagai dokter kecantikan ataupun estetik gigi, kemudian entrepreneur, ini juga aktif melakukan kegiatan sosial, bahkan rutin melakukan aktivitas sosial ini beberapa tahun terakhir. Dokter, apa yang membuat dokter terpanggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu, dok? Karena menurut saya itu estetik adalah seni, tapi pengabdian adalah panggilan hati. Jadi maksud saya, jadi memang ini adalah panggilan hati nurani saya supaya memberikan dampak yang bermanfaat. Saya berusaha untuk memberikan hidup saya bermanfaat buat orang banyak. Jadi saya memang memulai dari bakti sosial ini. Saya ingat banget pada waktu kita mulai COVID. Di situ kan pas COVID. Jadi pada waktu itu saya ngelihat banyak banget masyarakat yang hidupnya berhenti bergerak gitu. Perekonomian mulai morat-marit, kesehatan gigi pada waktu sangat ditakutkan, sehingga dan saya tahu banget bahwa semua orang pada waktu awal-awal COVID itu semua klinik, rumah sakit, puskesmas tutup, bahkan mal-mal tutup. Saya ke mall itu seperti kayak kita di zaman film horor yang itu nggak ada orangnya gitu. Nah itu sangat menakutkan memang, dan itu pada waktu itu yang memicu saya tersentuh hati saya bahwa apa yang saya bisa lakukan ya untuk masyarakat ini gitu. Pada waktu itu saya mengadakan webinar, Zoom meeting, semua pasien seluruh Indonesia mereka boleh bergabung dan mereka tidak ada kuota, kita beri kuota pada waktu itu. Kita obatin mereka sesuai dengan indikasi, dengan kita mengirim obat-obatan ke mereka sesuai dengan kasus, itu indikasi medis yang kita temukan pada waktu wawancara itu kita lakukan selama sebulan waktu itu dengan dokter spesialis kita yang ada dokter konservasi, ada semuanya lengkap, dan itu panggilan hati saya untuk memberi dampak yang banyak buat masyarakat karena dan itu saya lakukan terus. Tahun beresoknya masih pandemik, saya berbagi juga sama pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang kaki lima yang terdampak pada waktu itu. Saya ingat saya membeli semua dagangan mereka dan saya beli dagangan mereka, saya suruh mereka berbagi dengan orang yang berada di sekitar mereka gitu supaya mereka dagang mereka terbeli, mereka tidak terpengaruh perekonomian, tapi dia membantu orang juga gitu. Jadi membeli dan membantu gitu, memberi dan membantu orang lain. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah program ini saya menjadikan motivasi saya untuk terus mengadakan ini karena ini adalah panggilan hati, amal jariah saya sebagai seorang muslim yang menurut saya ini adalah perlu ditingkatkan terus walaupun kita di dunia yang glamor, walaupun kita di dunia yang eksklusif, tapi tidak lupa dengan teman-teman kita yang lainnya gitu. Dan kemudian mungkin tahun ini saya bekerja sama lagi dengan Kementerian Indonesia, dan belakang ini kita sering bekerja sama dengan Kementerian Indonesia, dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan mungkin pada tahun ini kita akan berkolaborasi juga dengan puskesmas terdekat sesuai dengan kebutuhan daripada Menteri Kesehatan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang atau yang tidak tahu bahwa di puskesmas itu ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah itu yang lagi kita proses ininya yang kita lakukan setiap menyambut 17 Agustus biasanya. Menyambut 17 Agustus, dan ini murni panggilan hati untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau tadi aku sempat ngelihat juga dokter ini punya tagline ataupun punya filosofi akhirat dikejar, dunia didapat. Iya, masalah. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa dokter aktif melakukan kegiatan sosial ini. Untuk tahun ini rencananya akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian untuk kegiatannya seperti apa, dok? Jadi kita kemarin lagi merancang teknisnya seperti apa yang kita bikin tahun ini. Tapi saya kepikiran bahwa puskesmas itu nanti kita akan ada kekurangan tenaga medis, ada kekurangan alat, dan kita akan adakan perlombaan puskesmas terbersih, tersehat, dan teredukatif. Nah nanti akan diperlombakan antar puskesmas. Itu baru ide dari saya. Terus kemudian saya juga pengen di puskesmas yang tidak tersedia alat, mungkin akan kita subsidi alat, kita biayai untuk pemodaan alat sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian juga saya lagi kepikiran bahwa
adanya adanya tuh webinar kayak komputer yang diadakan di kelurahan-kelurahan yang mana tidak ada pelayanan kesehatan puskesmasnya di situ. Masyarakat bisa berkonsultasi ke sana dulu sebelum langsung mereka ke kota untuk melakukan perawatan. Karena kan kalau ternyata mereka didiagnosis itu tidak perlu kan membuang tenaga, membuang energi, membuang biaya. Jadi kita fasilitas dengan alat perlengkap itu supaya komunikasi semua masyarakat kepala desa itu berjalan dengan lancar supaya kesehatan mereka tetap dapat teratasi dengan maksimal, sehingga yang dibawa ke kota itu adalah memang benar-benar yang dibutuhkan, yang membutuhkan. Gitu. Itu rencananya untuk tahun ini. Yang menarik adalah diawali pada saat masa pandemi COVID-19, awal masa pandemi COVID-19, dan ternyata itu konsisten dilakukan setiap tahun hingga insya Allah tahun ini juga akan dilaksanakan juga. Apa yang membuat dokter kemudian terpanggil untuk melakukannya itu secara konsisten, bukan berhenti pada saat COVID waktu itu, Dok? Karena menurut saya itu adalah kewajiban kita sebagai makhluk. Kalau menurut saya, karena saya adalah wujud rasa syukur saya sama Allah yang telah memberikan ini semua. Dan saya yakin semua ini yang terjadi dalam kehidupan saya adalah atas izin Allah. Dan saya yakin daun yang jatuh ke bumi itu atas izin Allah. Apalagi proses yang kita jalani dari nol. Saya berangkat dari titik nol. Jadi saya mensyukuri itu. Ini adalah wujud rasa syukur saya yang tidak akan pernah saya berhenti sampai nafas saya berhenti. Gitu. Jadi ini adalah rasa panggilan hati saya, kewajiban saya sebagai makhluk, tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Jadi saya memberikan edukasi ini, baksos ini adalah sebagai amal jariah saya sebagai makhluk Allah. Dan insya Allah konsisten tahun-tahun depan, tahun-tahun selanjutnya ya, Dok. Insya Allah. Dok, selama melakukan misi sosial ini ada tidak pengalaman yang mungkin paling berkesan, mungkin ketika bertemu masyarakat, apa yang membuat yang dirasa ini paling berkesan ya, Dok, selama misi sosial ini, Dok? Jadi saya kalau ketemu anak-anak yang tidak pernah, apalagi yang tidak pernah ke dokter gigi, tidak pernah menikmati bagaimana rasanya perawatan gigi, bahagianya mereka pulang gitu, itu menurut saya itu kebahagiaan buat saya sendiri bahwa saya memberi manfaat ya buat orang gitu. Karena yang tadi dia tidak pernah menduduki bangku gigi, karena dulu pada waktu 3 tahun yang lalu tuh saya ngadakan bakti sosial baru selesai dari pandemik, di mana saya merasa pada waktu dokter gigi juga banyak terdampak perekonomiannya. Jadi pada waktu itu saya mengadakan pemisahan dan pengobatan gratis di sekolah-sekolah. Kemudian untuk perawatannya kan tidak ada di sekolah. Jadi saya pilih klinik terdekat di situ. Saya semua pasien yang terdiagnosa butuh perawatan pada waktu itu, mereka datang ke klinik tersebut dan dokter itu mengerjakan sesuai dengan keluhan dan kasus pasien. Kita bayar semuanya gitu. Dan itu menurut saya suatu pengalaman yang berharga buat saya. Bahwa hidup ini bukan hanya untuk duniawi, jadi untuk akhirat yang tadi Mas bilang bahwa dikejar akhirat, dunia akan mengikut. Dokter, kalau melihat bagaimana pengalaman spesial dokter ketika bertemu dengan anak-anak yang mungkin selama ini belum pernah merasakan diperiksa di klinik, mungkin ini kembali lagi ke segmen awal tadi, Dok, ketika kita mengatakan bahwasanya kesadaran masyarakat untuk datang ke dokter ataupun ke klinik masih kurang, tapi sebenarnya mungkin bukan kurang kesadarannya, tapi karena mungkin aksesnya ataupun mungkin mereka menganggap ke dokter gigi itu mahal atau mereka tidak mampu untuk hanya datang ke dokter gigi dan dokter memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa merasakan itu ya, Dok? Iya, betul sekali. Karena kalau kadang-kadang mereka kan tidak melakukan itu karena takut mahal, penjangkauan aksesnya yang sulit gitu. Dan itu yang kita berusaha untuk memberikan itu, memenuhi itu gitu. Dan juga tuh di edukasi yang kita berikan ke anak-anak sekolah, karena edukasi kepada anak-anak itu akan merubah mindset dan merubah pola hidupnya. Jadi beda kalau sama orang udah berumur itu agak karena kebiasaan udah terbentuk. Tapi kalau untuk anak-anak ini, anak-anak sekolah, terutama anak SD, anak SMP itu malah edukasi yang kita berikan itu bisa menjadi merubah mindset dan
kepeduliannya terhadap kesehatan gigi menjadi lebih tinggi. Luar biasa sekali. Dokter, ada tidak mungkin rencana ke depan untuk menggandeng pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta mungkin, ataupun masyarakat umum yang mungkin ingin tergabung dalam aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh dokter sebagai volunteer atau lain sebagainya? Bisa. Jadi memang selama ini kita saya mengadakan bakti sosial ini pasti ada public figure yang saya ikut sertakan, dokter-dokter gigi, mahasiswa-mahasiswa, dokter-dokter gigi yang tidak ada hubungannya dengan ini, kita ajak relawan-relawan untuk mengedukasi masyarakat, misalnya cara sikat gigi yang benar seperti apa, mengedukasi makanan sehat seperti apa, makanan apa yang pantas, yang baik untuk gigi, ramah gigi, makanan yang ramah gigi. Nah itu kita udah merangkul dari kemarin juga gitu, bekerja sama dengan instansi pemerintah, dengan Persatuan Dokter Gigi. Sekarang kita pengen merangkul puskesmas karena sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Kesehatan bahwa rendahnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi. Itulah kita berangkat dari situ. Artinya mengajak berbagai pihak, baik masyarakat umum, instansi pemerintahan, kemudian swasta, bahkan dokter gigi lainnya untuk bersama-sama melakukan kebaikan mahasiswa. Dokter, ini kalau kita melihat dokter saat ini kan wanita sukses, baik di karir, kemudian keluarga, dan bisa dikatakan ini eksklusif dan lain sebagainya. Tapi sebelum sampai ke titik ini, kita tidak tahu bagaimana cerita di balik ini semua. Setelah ini kita akan membahasnya dan juga kita akan mendengarkan cerita bagaimana perjuangan seorang dokter sampai di titik ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kalau kita berbicara soal Dr. Devia, mungkin masyarakat taunya ini dokter sukses, wanita karir, entrepreneur, dan lain sebagainya, aktif di kegiatan sosial. Tapi kita tidak tahu bagaimana cerita di balik posisi sampai saat ini. Kalau boleh kita kilas balik ke belakang dokter, mungkin ke masa kecil dokter. Dokter, boleh tahu nggak mimpi ketika waktu kecil itu apakah memang sudah pengen jadi seorang dokter gigi atau ada mimpi lain sebenarnya dok waktu kecil dok? Waktu kecil itu saya memang pengen jadi dokter, ya, karena saya pengen hidup saya bermanfaat kan, membantu orang gitu. Dan itu juga melihat tetangga saya yang papanya kebetulan dokter dan saya terinspirasi sama mereka. Yang saya melihat pada waktu itu adalah dokter itu adalah seorang yang pintar, seorang yang bermanfaat buat orang banyak, dan kelihatannya itu waktu itu keren gitu. Kalau menurut saya pada waktu kecil, saya pengen deh kayak gini gitu. Dulunya waktu kecil ya. Luar biasa. Jadi memang dari kecil konsisten pengen jadi dokter. Saya dari kecil juga pengen jadi dokter dok. Tapi pas SMP pengen jadi presiden, sekarang jadinya di sini. Tapi luar biasa, ini konsisten sekali karena ingin bermanfaat tadi ya untuk masyarakat. Karena melihat ada sosok tetangganya yang itu menjadi inspirasinya. Dokter, kalau kita melihat dokter sekarang kan luar biasa sukses ya, juga tadi banyak melakukan aktivitas sosial. Tapi boleh diceritakan nggak dok, mungkin titik terendah atau pernah tidak melalui perjuangan-perjuangan dalam hidup sebelum mencapai titik ini dok? Pastilah, semua orang pasti punya titik balik. Dan saya dan termasuk saya, pasti ada titik baliknya. Kita melakukan perubahan-perubahan gitu, dan saya rasakan itu pada waktu saya sekolah, saya merantau dari kampung, saya menjadi orang yang tidak dianggap gitu. Saya menjadi orang yang
dibilang di kota itu kalau kita sekolah di Jakarta itu kan kalau orang daerah bergaulnya sama orang daerah waktu itu orang kota bergaulnya sama orang kota gitu. Dan waktu itu saya sempat awal-awal sekolah itu nggak punya teman gitu-gitu. Jadi dari situ saya menjalani ini sampai saya selesai kuliah. Tapi di akhir kuliah saya bertekad gimana supaya teman-teman itu percaya dan mau sama saya. Akhirnya saya harus pintar. Satu-satunya adalah saya harus pintar. Akhirnya saya belajar dengan tekun. Akhirnya pas di titik itu teman-teman saya mulai mendekat ke saya karena saya bisa banyak membantu mereka dalam pembelajaran gitu. Artinya banyak cerita perjuangan dari seorang dokter Devia sampai di titik ini. Sampai di titik ini ada banyak perjuangan. Tapi apa pedoman apa yang selama ini dokter pegang sehingga dokter yang mungkin dari anak daerah, dari jauh dari Padang, dari Sumatera sana, kemudian merantau sendiri, cewek merantau sendiri ke Jakarta, dan akhirnya bisa sesukses ini. Apa pedomannya dok selama ini dok? Mungkin bisa menjadi contoh untuk generasi muda di sana dok. Saya itu orangnya pantang menyerah. Saya tuh dulu pernah ditawarkan, saya pernah dulu melamar kerja di kampus, dan waktu itu saya ditolak karena saya tidak spesialis. Jadi di situ saya mengambil pelajaran buat saya bahwa saya harus pintar, saya harus menjalani semua tuntutan-tuntutan yang bagaimana saya supaya bisa berada di posisi ini, saya jalanin semua. Saya adalah pekerja keras, saya konsisten, saya sangat orangnya sangat perfeksionis, profesional saya sangat saya jaga gitu. Dan yang paling penting dalam hidup saya adalah kedekatan saya dengan yang di atas. Itu yang menurut saya yang membawa saya sampai di titik ini adalah karena kebaikan dan kebesaran Allah. Karena kalau saya flashback ke belakang, saya pun juga bingung kenapa saya berada di posisi ini yang tanpa ada dalam mimpi saya, tanpa ada dalam pemikiran saya bisa berada di sini dan bisa berada di depan Mas Arief. Dokter, dengan banyaknya cerita hidup dokter tadi, saya juga amazed nih, luar biasa sekali terkait dengan pedoman itu tadi, konsisten, kerja keras, pantang menyerah, dan yang paling penting adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah ataupun yang di atas. Ada tidak mungkin sosok ataupun tokoh ataupun orang terdekat yang mungkin selama ini menjadi penyemangat, menjadi orang terpenting dalam karir dokter? Ibu saya. Ibu. Apa yang membuat ibu kemudian menjadi sosok yang penting dalam hidup dokter? Dia menimbulkan kepercayaan diri saya. Dia yang mensupport saya semuanya dari kecil. Dia sangat peduli dengan saya, bagaimana saya menjadi perempuan yang tangguh, perempuan hebat. Semua yang saya jalani ini adalah semua kata-kata yang diucapkan kepada saya. Jadilah wanita yang hebat, wanita yang berkarir, berkarakter, dan wanita yang baik. Punya keluarga dan peduli sama keluarga. Ini adalah semua ucapan yang terngiang dalam otak saya adalah itu ucapan-ucapan orang tua saya yang dilahirkan pada waktu, yang diucapkan pada waktu dalam proses saya pembelajaran hidup. Jadi semua rekaman itu selalu ada dalam otak saya. Dia adalah mentor saya. Tapi sayangnya dia tidak melihat kesuksesan saya, dia tidak menikmati, tapi hanya doa yang selalu saya kirimkan ke orang tua saya. Karena dia wanita hebat luar biasa, bukan orang yang bertitel, tapi jiwanya, kebaikannya luar biasa, dan itu yang saya rekam sampai sekarang. Walaupun disakitin orang, walaupun dia tetap baik, dan itu yang saya menular ke saya sepertinya gitu. Dan saya yakin kalaupun ibunda dari dokter saat ini melihat, pasti dengan begitu bangga melihat putri kecilnya saat ini sudah berdiri sebagai sosok wanita inspiratif, sukses, mengejar akhirat tapi dunianya juga dapat. Luar biasa sekali. Jadi sosok ibu inilah yang menjadi penyemangat, menjadi pendorong, bukan hanya terkait karir tapi juga kehidupan dokter. Kehidupan saya, ya. Dokter, ini juga sebelum membuka klinik ini, dokter kan juga sebagai bekerja di rumah sakit. Dan salah satu alasan kenapa dokter memutuskan untuk membuka klinik adalah keluarga, ingin dekat dengan anak-anak. Boleh diceritakan dok?
Jadi kita kalau sebagai dokter itu kan prakteknya biasanya itu dari jam 5 sampai malam jam 8. Yang terkendala saya, jadi pemikiran momok buat saya adalah setiap saya pulang anak saya sudah tidur. Jadi pada saya berangkat, dia berangkat sekolah, saya di rumah. Dia pulang ke sekolah, saya berangkat kerja. Terutama yang terberat itu pada waktu bulan puasa. Selama ini saya tidak pernah puasa buka puasa bersama dengan keluarga. Dan itu menurut saya ini bukan situasi yang saya mau gitu. Akhirnya saya pelan-pelan berhenti dari semua rumah sakit yang saya tempati. Ada beberapa rumah sakit swasta saya mulai tinggalkan satu-satu karena saya mau bulan puasa itu saya mau bersama keluarga saya gitu. Akhirnya ternyata karena ikhtiar saya ada untuk kebaikan anak-anak dan suami saya, akhirnya itu terrealisasi dan ini malah membawa hikmah yang jauh lebih besar lagi. Perekonomian saya semakin menjadi jauh lebih meningkat dengan ikhtiar saya dengan tujuan yang baik. Tapi Allah tidak akan tidur selama niat kita itu baik untuk kebaikan bersama. Dan itu yang mungkin saya akhirnya keluar dari semua rumah sakit karena saya seorang perempuan, saya seorang istri, saya seorang ibu, saya harus bagi waktu saya dengan antara karir dengan keluarga karena kembali lagi bahwa kewajiban kita adalah anak itu adalah titipan Allah yang kita harus jaga. Dokter, satu lagi dokter, mungkin sebelum kita beralih ke segmen lainnya. Kalau mungkin ibu dokter saat ini melihat dokter yang saat ini hadir di sini dengan posisi saat ini, apa yang ingin dokter katakan kepada ibu? Terima kasih buat ibuku yang telah mendidik aku dari kecil bisa menjadi seperti ini dengan keimanan yang tetap, dengan wejangan-wejangannya yang membuat saya menjadi tumbuh menjadi wanita yang penuh percaya diri, wanita yang sukses seperti sekarang ini akibat doa dan wejangan-wejangan dari ibu saya. Terima kasih dan Al-Fatihah buat ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang saya pengen ibu saya ada di sini. Luar biasa sekali sosok seorang ibu menjadi inspirasi dari Dokter Devia. Tapi kita nggak mau sedih-sedihan lagi dokter. Kita mau fun lagi, kita mau seru-seruan. Ada games untuk penutup perbincangan kita hari ini. Gamesnya adalah pernah atau nggak pernah. Boleh dipegang dulu dokter. Sorry, maaf. Itu pernah. Ini nggak pernah. Nanti kalau ada, aku kasih pertanyaan, kalau jawabannya Cepet-cepetan pernah. apa gimana? Nggak usah. Kira-kira pernah, angkat yang pernah. Kalau nggak pernah, angkat yang nggak pernah. Oke ya. Jadi kalau kita melihat seorang Dokter Devia ini kan, eksklusif itu tadi, kesan eksklusif itu sudah tercium 10 km gitu. Jadi sukses dan lain sebagainya baik di perekonomian. Tapi aku akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira pernah nggak sih seorang Dokter Devia melakukan ini? Oke, siap. Siap ya dokter ya? Siap, bismillah. Bismillah, lanjut saja. Ini dia game pernah nggak pernah. Pernah nggak sih buka kaleng biskuit isinya rengginang? Pernah. Oh, pernah kapan itu dok? Waktu kalau ada kiriman dari kampung, dari mbaknya atau dari teman-teman dari kampung, ternyata isinya apa? Ternyata isinya bukan biskuit, ternyata rengginang lah apa. Ternyata pernah juga ya seorang dong, Dokter Devia di prank sama kaleng biskuit. Ternyata isinya rengginang. Ini penipuan ternyata sepanjang sejarah ya dok. Oke, pernah nggak sih motong sabun batangan biar lebih hemat? Pernah. Oh pernah juga. Pernah. Kapan itu? Di kampung dulu waktu saya di daerah itu kan mandinya pakai sabun batangan. Dipotong, terus dihemat-hemat, dipotong supaya nggak bluber semua kan kalau kena air kan dia suka meleleh kan, mengecil kan. Jadi itu dipotong dulu, pakai dulu sedikit gitu. Oh ternyata pernah, tapi kalau sekarang udah nggak pernah lagi ya dok? Emang ada jual sabun batangan aja? Oh emang ada? Oh ya ada. Masih dong? Masih. Ini benar-benar kesenjangan kalau sekarang ya. Oke, pernah nggak lipet odol sampai mentok? Pernah banget. Oh pernah banget. Karena dulu udah kehabisan apa tuh kos biasanya. Oh anak kos. Ada kos ya. Ternyata masih ada yang relate juga nih sama-sama anak kos. Tapi sekarang nggak pernah ya dok? Nggak sih kayaknya. Nggak lah. Oke, pernah nggak bawa pulang tisu restoran?
Pernah dong. Pernah. Emak ternyata emak sama aja ya. Sampai sekarang masih ada kayaknya kalau masih ada. Mau ke toilet bawa. Oke, luar biasa. Ternyata sama aja ya emak-emak mau dari mana tempatnya sama ya. Tisu itu nomor 1 keperluan. Terus pernah nggak lem amplop pakai nasi? Pernah. Ini kalau kondangan ya, kalau kondangan sebelum kondangan ngelem itu pernah juga? Pernah. Oke. Pernah banget, sering banget dulu nggak salah itu kan dulu amplopnya ada juga yang nggak pakai lem kan zaman dulu kan. Nah itu kita lemnya pakai nasi. Ternyata pernah. Oke. Suka lo sama dokter ini nih. Pernah nggak matiin kompor dikepret pakai air? Pernah. Oh pernah. Itu berarti di kampung. Berarti yang masih kompor minyak tanah. Masih minyak tanah. Saya udah masih ngerasain kompor minyak tanah. Masih yang baunya minyak tanah kemana-mana. Kompornya kalau rusak harus ditarik sumbu kompornya ke atas. Oh ternyata pernah juga guys. Oke lanjut. Kan di kampung Mas. Oke, pernah nggak cabut gigi pakai benang? Pernah. Oh pernah juga dokter gigi. Waktu kecil pernah iya, bapak saya tuh benang. Kerjaannya cabut gigi saya pakai benang. Di pintu. Ternyata ini ya dok, masa kecil kita sama dok, tapi masa dewasa kita beda dok. Oke, ternyata pernah juga. Oke, ini ada pilihan, tim nasi Padang pakai sendok atau pakai tangan? Dua-duanya pernah. Oh, dua-duanya pernah. Nggak usah pernah atau nggak pernah. Lebih ke prefer kemana? Makan nasi Padang? Pakai tangan dong, biar nikmat. Nggak usah pakai sendok ya? Oke. Nggak nikmat kalau makan pakai sendok. Ini langsung dari orang Padangnya nih. Lanjut. Rendang atau dendeng? Rendang. Oh, rendang. Rendang tuh pokoknya, tapi itu sama-sama dari Padang juga ya? Sama-sama dari Padang, dendeng sama rendang. Oke. Tapi paling enak rendang. Oke, itu tadi sudah jadi ternyata sama aja guys. Sama aja ternyata ya dokter Devia ya, meskipun sekarang terkesan eksklusif, glamor, tapi pernah juga tuh botol sampo diisi air. Benar. Tepuk tangan dong, tapi ini nggak ada tepuk tangan. Yeay. Dokter terima kasih sudah hadir di Bincang Spesial. Luar biasa, mudah-mudahan apa tadi yang sudah disampaikan dokter ini bisa menular ke pemirsa semuanya. Kalau kita tadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari dokter. Ternyata dokter juga sama dengan kita semua pernah di prank biskuit isi rengginang, kemudian pernah ngisi botol sampo dengan air. Ternyata sama, tapi yang membedakan mungkin kita juga perlu mencontoh juga adalah bagaimana dedikasi, semangat, pantang menyerah, dan yang terpenting adalah itu tadi mendekatkan diri kepada Allah dan doa ibu. Ya, betul sekali. Doa ibu. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Bincang Spesial Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.